wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan, NIM 23690109123. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu guru pada abad ke-21. Guru saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari era sebelumnya. Guru menghadapi klien yang jauh lebih beragam materi, pelajaran yang lebih kompleks dan sulit, standar proses pembelajaran dan juga tuntutan capaian kemampuan berpikir siswa yang lebih tinggi. Untuk itu dibutuhkan guru yang mampu bersaing bukan lagi kepandaian tetapi kreativitas dan kecerdasan bertindak. Tantangan dunia pendidikan di era revolusi industri adalah seorang pendidik atau guru harus mampu mengubah mindset peserta didik dari memanfaatkan menjadi menciptakan. Pendidikan harus dapat menghasilkan lulusan yang kemampuan memadai agar mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan zaman serta mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Dari hal tersebut dilakukan agar pendidikan dapat memiliki keterkaitan dan kesepadaan dengan kebutuhan masyarakat sehingga lulusan yang dihasilkan dapat langsung terserap oleh dunia kerja. Sedangkan tantangan pendidikan yang berkaitan dengan sains dan teknologi pada masyarakat di era digital adalah mengimplementasikan agar pendidikan mampu memperdaya peserta didik sehingga dapat mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan secara bijaksana. Setidaknya ada 7 tantangan guru pada abad ke-21 seperti yang ditegaskan oleh Susanto pada tahun 2010, yaitu mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Yang kedua, mengajar untuk mengonstruksi makna. Yang ketiga, mengajar untuk pembelajaran aktif. Yang keempat, mengajar dan teknologi. Yang kelima, mengajar dengan pandangan baru mengenal kemampuan. Yang keenam, mengajar dan akuntabilitas. Abad ke-21 ini guru mendapat tantangan seperti menghadapi siswa yang jauh lebih beragam, materi pelajaran yang lebih kompleks dan sulit, dan juga tuntutan capaian kemampuan berpikir siswa yang lebih tinggi. Maka dari itu dibutuhkan guru yang mampu bersaing, bukan lagi kepandaian tetapi kreativitas dan kecerdasan bertindak. Guru dituntut harus mengembangkan dirinya. Guru dituntut untuk harus mengembangkan dirinya terus-menerus. Jangan hanya mengikuti yang sudah ada saja. Setiap harinya harus ada sesuatu hal yang baru dalam belajar mengajar. Jangan semata-mata hanya menjelaskan materi, diikuti ceramah ataupun mengejarkan LKS diakhiri dengan hanya memberikan paraf tanpa melihat jawaban para siswanya. Guru harus berinovasi setiap kegiatan mengajarnya dan harus terus menambah wawasan dengan banyak membaca buku maupun informasi dari internet. Baru-baru ini kurikulum dapat pengajaran informasi telah difokuskan untuk tingkat yang lebih besar pada pengajaran dan penilaian keterampilan pada abad ke-21. Keterampilan ini telah termasuk berpikir kritis, pemecahan masalah, manajemen diri, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, komunikasi dan kolaborasi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau disingkat menjadi BNSN merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dirumuskan dalam proses pendidikan pada abad ke-21. Sedangkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 mengemukakan 14 prinsip pembelajaran terkait dengan implementasi kurikulum 2013
Sementara itu Jennifer Nichols menyederhanakan ke dalam 4 prinsip. Kini guru tidak mungkin mampu bersaing dengan mesin dalam hal melaksanakan pekerjaan hafalan, hitungan hingga pencarian informasi pencarian sumber informasi. Mesin jauh lebih cerdas, berpengetahuan dan efektif dibanding kita. Kenapa? Karena tidak pernah lelah melaksanakan tugasnya. Karena itulah fungsi guru-guru bergeser lebih mengajarkan nilai-nilai etika, budaya, kebijaksanaan, dan pengalaman. Karena nilai-nilai itulah yang tidak dapat diajarkan oleh mesin pencari, seperti yang disampaikan oleh Waskito dan Nadiro pada tahun 2019. Salah satu pendidikan yang penting dalam membangun peradaban yang baik di suatu negara ialah pendidikan karakter. Maka dari itu, dengan ilmu pengetahuan dan wawasan luas yang dimiliki oleh siswa, ditambah kuatnya karakter baik yang tertanam, tentunya akan menjadi modal Indonesia untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Para guru di abad ke-21 menggunakan teknologi untuk semua proses administrasi. Kemungkinan mereka untuk menghemat waktu. Mereka menggunakan teknologi untuk membantu mereka dengan yang pertama itu perencanaan pengajaran dan belajar secara luas dan kurikulum yang seimbang. Yang kedua, menggunakan kembali beradaptasi dan berbagai dokumen. Yang ketiga, menyimpan dan menganalisis data untuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Guru di abad ke-21 telah melakukan penilaian modern dan sistem pelaporan online. Ini membantu mereka memahami, mengidentifikasi, dan memenuhi kebutuhan pelajar. Mereka menggunakan teknologi secara teratur dan secara konsisten. Untuk itu ada 3 contoh. Yang pertama, mendukung profesional mereka. Yang kedua, melacak kemajuan murid. Yang ketiga, memantau peserta didik untuk memastikan penggunaan teknologi mereka aman, ilegal, dan bertanggung jawab. Berkomunikasi dengan orang tua atau penjaga, berbagai informasi melalui pelaporan online. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari isu-isu guru pada abad ke-21, yaitu di abad ke-21 ini perkembangan iptek berpengaruh terhadap kegiatan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, seharusnya siswa dapat memanfaatkan ini dengan baik untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena dengan adanya teknologi, siswa dapat mencari ilmu pengetahuan di teknologi. Jadi siswa tidak perlu berpatokan bahwa pembelajaran hanya dapat didapatkan di ruang kelas maupun dari guru. Maka guru sebagai komponen utama dalam kegiatan pembelajaran memiliki peran penting dalam proses peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru dituntut mampu untuk mengembangkan serta menciptakan cara mengajar yang baru agar peserta didik tidak dapat merasa bosan dengan metode pembelajaran yang itu-itu saja. Misalnya dengan smartphone, guru dapat membuat grup diskusi, aplikasi chatting sehingga antar guru dan peserta didik dapat lebih mudah untuk berkomunikasi di ruang kelas atau maupun di luar ruang kelas. Jadi dengan adanya teknologi atau smartphone, guru dapat membuat grup kelas ataupun grup chatting sehingga dapat membuat siswa untuk lebih mudah berkomunikasi.
berkomunikasi terkait pelajaran apa besok dan apa yang besok kita akan bahas. Dengan begitu guru dan siswa akan lebih mudah untuk berkomunikasi terkait dengan pelajaran tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.